banyak gitu ya orang bercerai gampang banget, lo baru kawin 3 hari udah cerai, kawin 4 hari udah cerai. Bingung saya kenapa itu bisa terjadi ya. Kayaknya yang salah adalah hati yang gembira adalah obat. Hai semua, kembali di program Cinta bersama Ami Santa. Topik kita kali ini adalah cinta dan komitmen. Nah teman-teman, saya punya teman yang beberapa teman sih yang sudah menjalin hubungan lebih dari 50 tahun. Nah pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa bertahan selama-lamanya lah, bisa dibilang seperti itu ya. Karena umur mereka itu udah lebih dari 80 tahun gitu loh. Nah kenapa mereka bertahan padahal kulit udah keriput, kulit udah kasar, wajah udah banyak flek-flek hitam, padahal udah di laser berkali-kali tetap aja banyak fleknya. Kenapa mereka bisa bertahan begitu lama? Nah, jawabannya adalah komitmen. Jadi cinta dan komitmen. Bukan cinta aja, tapi juga komitmen. Jadi ketika kita menikah, ketika mereka menikah dan orang-orang yang sudah berjuang bersama bertahun-tahun itu, ketika mereka menikah itu, mereka berjanji di hadapan sesama dan juga di hadapan Tuhan untuk selamanya bersama di dalam setiap keadaan. Tidak hanya keadaan suka aja, tapi juga keadaan duka. Kadang-kadang kan di dalam hidup ini juga ada banyak masalah kan, ada mungkin sakit penyakit, mungkin keadaan keuangan, mungkin masalah keluarga. Jadi hidup kita tuh nggak hanya suka terus, liburan terus, happy terus, enggak. Hidup kita tuh turun naik gitulah. Itulah hidup, makanya kita bertumbuh gitu loh. Jadi kadang-kadang saya juga bingung gitu ya. Saya kalau baca koran atau baca TV, banyak gitu ya orang bercerai gampang banget. Lo baru kawin 3 hari udah cerai, kawin 4 hari udah cerai. Bingung saya kenapa itu bisa terjadi ya. Kayaknya yang salah adalah komitmen. Mereka lupa kalau udah komitmen pas menikah itu dalam segala keadaan, bukan dalam suka doang gitu loh. Nah khususnya kayak pandemi gini ya, kemarin itu saya baca koran gitu ya, angka perceraian bertambah di kala pandemi. Saya kan bingung kenapa ya bercerai. Oh karena mungkin pasangannya udah gak kerja lagi, atau pasangannya atau bagaimana lah, keadaan susah gitu. Nah jadi sebenarnya komitmen itu perlu teman-teman. Jadi nggak hanya di dalam suka aja, tapi juga di dalam duka. Nah kadang-kadang kenapa gini loh, kenapa kita suka langsung cerai gitu, karena kita gini loh, lupa. Jadi kita tuh perlu ingetin lagi bahwa kita tuh perlu berkomitmen gitu. Kita lihat lagi, kita ingat lagi janji kita di hadapan Tuhan bahwa kita mau bersama selamanya sampai mau memisahkan. Nah teman-teman, kenapa orang pacaran gitu ya gampang putus? Karena mereka nggak ada komitmen. Karena mereka ya udah nggak ada komitmen di hadapan teman-teman, nggak ada komitmen di hadapan Tuhan, nggak. Jadi gampang putus. Makanya kalau nggak ada komitmen pasti nggak langgeng, pasti nggak lancar. Nah teman-teman, saya ngomong gini ya bukan cuma buat teman-teman aja, cuma itu juga mengingatkan saya, karena kadang-kadang kan di dalam hubungan gitu ya, baik itu pernikahan, pertemanan, atau apapun itu hubungan lah ya, itu pasti ada masanya kita nggak oke gitu. Ada masanya kita tuh sebel, ada masanya kita tuh kecewa, pasti ada masanya. Nah disitulah kita kembali berdiam, kita ingat kembali komitmen kita refresh lagi semuanya itu. Karena kan kalau kita sudah mulai hubungan itu, kita kan harus suka semuanya satu paket gitu ya. Nggak bisa kita suka yang ini aja, yang itu aja, nggak bisa. Nah teman-teman, kembali ke teman-teman saya yang sudah menjalin hubungan sampai lebih dari setengah abad, lebih dari 50 tahun. Sampai sekarang saya masih salut sama mereka. Kadang-kadang saya, walaupun dia udah sering jawab gitu, saya suka sering tanya, kenapa sih apa resepnya, apa tipsnya gitu. Saya suka tanya-tanya gitu ya. Ya udah, resepnya ya komitmen. Kita udah janji gitu loh, kita udah janji bersama, mau udah nggak bisa jalan lagi lah atau apa ya, memang udah janji gitu. Jadi harus stick sama janji itu gitu loh teman-teman. Nah teman-teman yang sekarang
yang mungkin sedang bingung gitu ya, gue lanjut gak ya, udah menjalin hubungan lama, mungkin teman-teman perlu refresh lagi komitmen awal mula-mula. Kenapa saya menjalin hubungan, kenapa saya bersama dengan dia, kita ingat lagi gitu. Kadang-kadang memang kita harus terus ingat komitmen kita di awal, seperti itu. Nah teman-teman, yang semoga teman-teman merasa senang ya, merasa ada sedikit kekuatan, karena kadang-kadang hidup ini memang tidak seindah yang kita bayangkan. Kadang-kadang orang pikir menikah itu enak, menikah itu wow gitu ya, menjalin hubungan itu susah loh, itu perjuangan gitu loh. Karena sebenarnya ketika dua orang bertemu itu tuh harus saling berkorban gitu, harus saling memahami satu dengan yang lain gitu. Kayaknya kita harus apa ya namanya ya, kayak udah give your life gitu, nggak bisa egois lagi gitu, nggak bisa. Kalau kita mau, misalnya kita mau pergi atau kita mau melakukan ini, kita melakukan itu, kita harus mempertimbangkan dia, mempertimbangkan perasaan dia. Gue oke nggak ya begini, gue oke nggak ya begitu. Jadi ya begitulah, makanya harus ya kembali ke komitmen itu. Tadi sebenarnya itu bukan komitmen ya, itu apa ya, nggak tahu deh. Nah teman-teman, kembali ke komitmen itu. Jadi resepnya adalah komitmen, cinta, dan komitmen itu satu paket. Dan komitmen itu adalah bahan bakarnya. Jadi kalau kita udah mulai sebel, enek atau apa, kita kembali komitmen itu dan refresh kembali. Semoga ada apa namanya, nyawa baru gitu, semangat baru untuk kembali refresh lagi hubungan itu. Semoga teman-teman sharing ini berguna ya. Nah buat teman-teman yang setuju sama saya, cinta dan komitmen itu satu paket, teman-teman boleh tulis komentar di bawah. Nah teman-teman yang nggak setuju juga boleh tulis komentar di bawah. Oke, sampai berjumpa di program Cinta bersama Ami Santa. Dah.